Pesan ya nak. Iya. Selamat pagi. Anak sebentar ya, yang kemarin ibu kasih kertasnya tolong dibuka. Ini dibantu, itu handphone digeser dulu, penting aja dulu. Perhatikan di papan tulis. Kemudian akan menjelaskan sedikit mengenai kurikulum merdeka. Apa? Kurikulum merdeka. Coba yang ada kertasnya dibuka. Kertasnya. Nah, di situ anak-anak boleh lihat apa yang dimaksud dengan kurikulum. Siapa yang bisa? Coba silakan nak. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jaringan dari pendidikan. Kedua, fungsi kurikulum adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Nah, itu tadi anak-anak mengenai apa itu kurikulum. Kalau dulu kita kan kurikulumnya kurikulum 2013. Ada juga pernah waktu itu masih 2016. Selanjutnya di sini ibu lihat beberapa poin-poin yang harus kita pelajari. Boleh juga kita di sini fungsi kurikulum bagi pendidikan. Di sini adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Apa tadi nak? Untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Itu adalah tujuannya. Tadi pertama apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Terus yang kedua adalah fungsinya. Sekarang apa pentingnya perubahan kurikulum merdeka? Perubahannya apa? Coba anak-anak yang bisa angkat tangan. Impian coba. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Dalam dunia pendidikan, keberadaan kurikulum menjadi hal yang sangat penting karena arah dan tujuan pendidikan diatur dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran guru akan berpatokan pada kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan. Nah itu tadi yang ketiga. Apa tadi yang ketiga di sini? Coba di sini Apa titik? ulang lagi. Yang ketiga apa? Apa pentingnya kurikulum? Anak-anak sudah tahu pentingnya kurikulum itu berubah, harus dirubah, ya, biar lebih pintar, biar lebih tahu perubahannya apa. Selanjutnya, mengapa kurikulum harus berubah?
Siapa yang tahu? Silakan. Mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum harus dinamis, berkembang menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu, terus-menerus, karena dunia terus berubah. Demikian juga dunia pendidikan, sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula ikut berubah. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana untuk mewujudkannya? Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Nah, itu tadi yang keempat. Selanjutnya anak-anak, yang terakhir ada di sini bagaimana untuk mewujudkannya. Maksudnya di sini bagaimana mewujudkannya. Mewujudkan itu maksudnya untuk mewujudkan kurikulum merdeka. Ya. Pertama, anak-anak harus tahu komponen masyarakat, yaitu peran orang tua. Orang tua juga ikut, bukan hanya guru, bukan hanya murid, semuanya harus ikut berperan. Misalnya kalau ada tugasnya diingatkan sama orang tua, itu termasuk salah satu peran orang tua. Jadi sekolah itu pasti akan maju, ya. Nah, kira-kira anak-anak dari pernyataan ini, dari paparan ini, apa yang disampaikan Ibu Tiar? Coba yang mempunyai kertas diisi, ada tulisannya di situ. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya bikin ternyata nomor 1 dan nomor 2, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah sudah diisi? Sudah Bu Iko? Diisi nak? Diisi? Ya. Nah, nanti yang dari sini yang lebih tinggi ya nak. Tinggi menghadap ke sana, ya. Jangan, nggak usah bagus-bagus. Nih, anak-anak, nanti kalau yang sebagian dah, kan ada di situ jawabannya, ada membuat baca. Seperti ini berapa kali foto di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali foto sudah jepret, karena ini 1. Tidak apa-apa, sudah cukup. Udah. Mulai. Yang lain dia ya nak, ini. Mulai dari Tiko.
Ika Dian Prasetyo dari kelas 71. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya berpikir ternyata awalnya saya berpikir kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang sulit, tapi ternyata kurikulum Merdeka mengajarkan siswa belajar dengan cara kecil. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah saya akan meningkatkan prestasi saya lebih baik lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Basteri dari kelas 31. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ternyata awalnya saya pikir kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang sulit dan lumayan rumit. Tapi kurikulum 13 hanya mengandalkan teori dari suatu pembelajaran. Keterampilan seseorang kurang dijadikan target. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah literasi, agar percaya diri, lebih sering melakukan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Salon Sabatri Saturi, saya dari kelas 1. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ternyata kalau kurikulum Merdeka itu materi yang sulit. Namun lama-kelamaan saya merasa kalau kurikulum Merdeka itu menyenangkan jika kita memahami pelajaran tersebut lebih lanjut. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah pemilihan judul yang tepat, melakukan praktek dengan tepat, dan meningkatkan prestasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah dijelaskan di kelas 71. Dari paparan yang disampaikan sebelum saya pikir ternyata sebelum itu saya berpikir kalau kurikulum Merdeka itu sulit. Namun ternyata kurikulum Merdeka itu lebih mudah dari apa yang saya pikirkan. Karena banyak kegiatan yang menyenangkan dan mengajarkan cara belajar yang efisien. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah langkah kecil yang akan saya lanjutkan. Saya akan membantu membuat kurikulum Merdeka lebih menyenangkan dan mudah dipahami, serta meningkatkan prestasi saya untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Razalia dari kelas 1. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ternyata awalnya saya pikir kurikulum Merdeka itu sulit, tapi ternyata untuk mengajarkan siswa agar belajar lebih baik. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah mencoba menyesuaikan diri dengan kurikulum baru untuk belajar lebih giat, melakukan kolaborasi dan literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Yusuf Asma dari kelas 1. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ternyata berubahnya kurikulum akan banyak masalah, tapi berubahnya kurikulum bisa membuat saya dapat belajar lebih efektif dan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah menerapkan kurikulum baru dalam belajar agar belajar menjadi efektif dan dapat pengalaman yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansya Kamal. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ternyata awalnya saya pikir kurikulum Merdeka itu sulit. Ternyata kurikulum Merdeka itu mudah. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah mencoba untuk menyesuaikan diri untuk belajar dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, dan tampil dengan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Najla Safri dari kelas 1. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir ternyata awalnya saya pikir kurikulum mereka adalah kurikulum yang rumit dan terlalu umum. Tapi ternyata kurikulum mereka mengajarkan siswa untuk belajar lebih efektif, yang dimana kita dituntut untuk dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri siswa. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah meningkatkan atau mengembangkan potensi saya dan meningkatkan prestasi lebih baik lagi dalam bidang apapun, dan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paramadala Putra kelas 1. Dari paparan yang disampaikan sebelum saya pikir ternyata mengapa kurikulum harus berubah, padahal sama saja, tapi kenyataan berubahnya kurikulum membawa hal-hal baru yang lebih baik lagi dan bisa membuat siswa dapat belajar dengan efektif. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah untuk menerapkan kurikulum baru agar belajar siswa menjadi efektif dan berkarakter nilai-nilai Pancasila.
Anak-anak coba diperhatikan. Anak-anak ini adalah mewakili dari teman-teman kamu yang memaparkan mengenai kurikulum merdeka yang telah Ibu jelaskan. Anak-anak sudah paham semua? Sudah paham, benar? Jadi kurikulum merdeka itu tidak menyulitkan, malah kan menyenangkan. Tapi anak-anak harus menyimak dulu. Sebenarnya apa sih yang harus kita pelajari? Misalnya kita tahu makanan daerah, pakaian daerah. Jadi kita antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain menjadi kompak, begitu kan? Yang tidak tahunya nama makanan misalnya kerak telur jadi tahu namanya, lagu daerah Batak misalnya Sibu Lepo tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu juga nanti anak-anak kurikulum merdeka ini ada rapornya nanti. Ya, ada rapornya. Jadi mohon anak-anak tidak boleh bermain-main, biar nilainya semua bagus ya. Anak-anak Ibu ucapkan terima kasih. Harus semangat ya belajarnya ya, biar nilainya semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tepuk tangan. Kita sayang ini.